Ini bukti Indonesia sangat subur tapi masih impor beras. Berdasarkan data dari Foreign Agricultural Service US Department of Agriculture alias USDA pada 2023, Indonesia adalah negara dengan produksi beras terbesar keempat di dunia. Gede banget produksinya. Bahkan produksi kita ngalahin negara Vietnam dan juga Thailand. Tapi di satu sisi, importir beras terbesar kedua di dunia itulah Indonesia. Menurut data dari United States Department of Agriculture alias USDA juga, sepanjang tahun 2023, volume impor beras giling kepunyaan Indonesia mencapai 3,5 juta metrik ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat 2 negara dengan volume impor beras terbesar di dunia. Gila nggak tuh, produksi besar tapi impornya juga besar. Hal ini terjadi karena cadangan beras dalam negeri itu nggak cukup guys. Kepala Badan Pangan Nasional kita mengungkapkan impor dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah alias CPP. Karena Bulog harus punya minimal 1,2 juta ton cadangan beras. Sementara produksi di 2024 mengalami defisit karena serapan beras dalam negeri itu nggak optimal. Seperti kualitas gabah yang belum ada standarnya dan kadang kadar airnya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dan harga beras di Indonesia itu mahal. Udah gue pernah bahas di video sebelumnya dan dapat 1,5 juta views. Memprihatinkan bukan? Proses produksi petani padi kita nggak efisien dan harga beras kita kalah murah dibanding produk impor. Dan ini bikin beras kita malah kalah saing dan lebih mahal dari negara tetangga. Bahkan harga beras kita lebih mahal daripada harga beras di Singapura. Ini karena petani Indonesia belum pakai teknologi modern. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2018, baru 10% petani di Indonesia aja yang menggunakan teknologi modern, dikit banget. Sementara petani Thailand, Vietnam udah pada modern. Dan karena teknologi itulah yang bikin beras negara tetangga punya mutu yang stabil dan biaya produksi yang murah. Belum lagi masih ada sistem distribusi yang panjang banget di Indonesia. Lu bayangin dari petani Indonesia sampai ke konsumen itu panjang banget, perantaranya banyak banget. Dan di setiap perantara itu bikin markup harga di setiap levelnya. Mulai dari petani kasih ke penadah, lalu kasih lagi ke penggiling, habis itu dikasih lagi ke pedagang grosir, baru dikasih ke pasar induk, pengecer, baru ke tangan konsumen. Bikin jadi mahal banget. Tapi petani ini sangat bergantung sama perantara-perantara ini. Gimana menurut lu soal ini? Komen ya.